Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang hebat? Tentunya sehat selalu, bukan? Pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 semester genap bersama Bu Sipa. Dan pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah perdagangan daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Baiklah, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, silakan kalian berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan, dan keselamatan dalam semua aktivitas untuk mencari ilmu. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker jika keluar rumah, dan tetap menjaga jarak, dan jangan berkerumun. Harus semangat ya, selamat belajar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara, peserta didik harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik harus mampu membedakan pengertian perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Menjelaskan perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, teknologi, serta pelaku ekonomi. Keunggulan masing-masing daerah disebabkan karena perbedaan potensi daerah yang satu dengan potensi daerah yang lain. Perbedaan potensi daerah juga bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contohnya, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, kedua daerah itu akan saling menguntungkan apabila bertukar produksinya. Keuntungan dari pertukaran sumber daya ini yang menyebabkan terjadinya interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia dan ASEAN. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. A. Pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar pulau merupakan sebuah transaksi ekonomi yang terjadi antara dua pulau. Sebagai negara kepulauan, pastinya Indonesia tentu tidak luput dari jenis perdagangan antar pulau ini.
sumber dan kekayaan antar pulau yang ada berbeda-beda, sehingga memungkinkan bagi kedua pulau untuk saling bertukar komoditas. Dalam hal ini, koneksi dan hubungan ekonomi seperti transaksi perdagangan antar kedua pulau sudah pasti akan terjadi. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka perdagangan antar pulau saat ini dilakukan dengan cara modern sebagai bentuk kebijakan ekonomi mikro, yakni melalui jaringan komunikasi seperti telepon dan internet dengan dukungan kapal-kapal mesin yang modern sehingga mempercepat arus perdagangan antar pulau. Beberapa pulau di Indonesia telah melakukan perdagangan antar pulau ini sejak dari masa ke masa. B. Tujuan perdagangan antar pulau. Pada saat ini, perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak lagi dengan cara tradisional. Walaupun masih ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Jual beli online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah, bahkan lintas negara. Dengan bantuan alat komunikasi, jasa kirim, serta internet, jarak bukan lagi masalah. Perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Tujuan perdagangan antar pulau antara lain 1. Memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan pedagang antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. 2. Memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai keluar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, produk minyak gosok tradisional dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X saja, tetapi juga penduduk daerah Y. Semakin lama, minyak gosok semakin dikenal banyak orang, sehingga pengguna minyak gosok tradisional di daerah Y pun juga meningkat. C. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. 1. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. A. Perbedaan faktor produksi yang dihasilkan. B. Perbedaan tingkat harga antara daerah. 2. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. B. Meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.